Waalaikumsalam. Punya bapak kan ya? Ya. Gimana hari ini? Sehat? Sehat. Kamu makan? Nah, jadi nggak apa-apa. Karena kelas bapak itu adalah kelas yang bebas. Bagaimana kita menjadi manusia atau siswa yang sangat bebas. Karena kalau bapak kan ada umurnya, ada usianya. Umur berapa, Pak? Ya minimal 15 lah. Udah Ya, ya baik. Karena kan dari Pak Nadiem sendiri, bagaimana agar kita menjadi siswa yang merdeka. Saya kaji. Oh iya kan? Itu kan. Kasih pun semangat ya. Ya Bapak. Bantu saya, Pak. Oke baik, karena kita di sini akan membahas mengenai apa itu teks fantasi. Dari kata itu sendiri ada yang kesulitan memahaminya dari judul Banyak. Yang mana? Enggak, Fantasi. senang. Nah, terus Anwar fantasi itu apa? Fantasi senang Pak. Senang. Terus yang lain mungkin Imajinasi, Pak. imajinasi. Oke, Mbak Iza Fantasi. fantasi Senang-senang. bersenang-senang. Nah, maka dari itu di pelajaran kali ini kita harus senang, harus mempunyai ide imajinasi yang tinggi. Nah, kita akan masuk pada kembali lagi. Oh, Baru. biasanya kamu berapa? Iya. Mungkin bisa diserahkan Mereka ke Pak. pulang. Nah, mungkin Saya saja baca bisa. Saya juga. pengertian dari cerita fantasi itu adalah semua cerita yang memiliki kisah penuh imajinasi dan penuh khayalan. Jadi di pelajaran kali ini kita harus bersenang-senang, harus kita punya beban, kita harus berimajinasi dan penuh khayalan. Khayalan di sini bukan seakan-akan kita halu, itu bukan ya. Ini masuk kepada konteks. Baru? Ya Pak. Ya Pak. Terima kasih. Pulang dah. Oleh karena itu, dorong atau jangan di anunya layarnya, jangan di apa? Tanda-tandanya. Aman tadi lo? Mungkin ada Pak. Lo? Gampang Pak. Kembalikan aja, Win. Kembalikan lo. Terus. Jangan yang presentasinya itu. Ya. Bukan PowerPoint-nya. Kita akan menggunakan teknik tulis. Ya. Pengertian fantasi. Fantasi itu apa tadi, Don? Kondisi itu, Pak. Siswa. Lo ini A, lo. Oh, A besar ya. Apa tadi fantasi? senang. Senang. Masih? Halu, hayalan. Anwar, Imajinasi. imajinasi atau imaji. Mariri, Mariri apa Mariri? Fantasi. Bukan kenyataan. Apa? Bukan kenyataan. Boleh. Kenyataan. Terus, Mbak Isa apa? Fantasi. Senang-senang itu apa? Senang. Uya ada, tak apa-apa. Karena double. Iya. Jadi oleh karena itu cerita fantasi umumnya melibatkan unsur fantastis, sihir dan juga supernatural. Selama ada unsur-unsur tersebut, sebenarnya semua cerita bisa digolongkan fantasi. Fantasi di sini bukan seperti kita bermain-main di park atau di wahana ya. Ini kita masuk dalam konteks. Tetapi cerita fantasi ini merupakan kategori cerita yang sangat luas. Cerita ini masih bisa dibagi lagi menjadi banyak jenisnya.
tetap waspada ya. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa cerita fantasi merupakan cerita-cerita yang didasari aspek yang fantastis dan menggugah daya imajinasi para pembacanya. Tanda kuncinya adalah kita boleh berimaji, kita boleh menyatakan, kita hayalan senang-senang, akan tetapi kita harus melihat pembacanya. Maksudnya dari situ menggugah daya imajinasi dari pembaca. Kita boleh berfantasi dalam teks asalkan masih bisa dibaca oleh pembaca. Ingat, kita membuat teks itu harus memikirkan imajinasinya para pembaca juga. Itu. Kita masuk ke karakteristik. Di situ terdapat ide cerita yang umumnya tidak dibatasi dengan realita dan kenyataan yang ada di dunia atau dapat dikatakan bersifat fiksi. Begitu. Yang kedua, cerita fantasi memiliki keanehan yang sifatnya di luar nalar, seperti ilmu sihir, makhluk ajaib, ataupun sesuatu yang misterius lainnya. Yang nomor tiga, memakai latar yang dapat menembus sebuah ruang dan juga waktu. Yang keempat, tokoh utama yang terdapat dalam fantasi store atau teks fantasi umumnya dibuat memiliki keunikan tersendiri, seperti memiliki kekuatan super yang berfungsi untuk menyelamatkan dunia. Ini kebanyakan kepada film-film yang berbau Superman, terus Batman, apalagi Spiderman, apalagi Batman. Yang film yang kebanyakan menggunakan kekuatan Jamet. Nah, yaitu waktu kalian masih kecil Power Rangers. Iya, Nah, fantasi. itu lebih ke dunia fantasi, hayalan semua kayak SpongeBob, Doraemon, Dora. Yang kelima, di dalam cerita fantasi ini menggunakan sebuah hayalan. Oleh sebab itu, cerita ini termasuk ke dalam kelompok cerita fiksi. Fiksi itu adalah bukan seperti artikel apa ya, karena itu kan non fiksi ya, berbau ilmiah, penelitian. Kalau ini kita hanya begituin saja, hayalan, imaji, kenyataan, senang-senang, bisa apa lagi? Bebas ya, tanpa ada koridor yang membatasi pemikiran kita. Jenis teks cerita fantasi itu ada dua nantinya. Yang pertama adalah cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Yang pertama adalah cerita fantasi total. Kok kembali Mas Biro? Cerita fantasi total. Cerita fantasi total adalah cerita fantasi yang dibuat oleh pengarang terhadap objek. Terhadap objek tertentu dan cerita di dalamnya yang tidak sesuai dengan atau tidak terjadi di dalam kehidupan yang nyata. Yang kedua adalah cerita fantasi irisan, adalah cerita fantasi yang berisi tentang dunia imajinasi yang dimana nama-nama tempat dan nama-nama peristiwa masih ada di dunia nyata. Dari kedua ini mungkin ada pertanyaan mengenai cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Silakan anak-anak mengenai ini, kedua ini. Sip? Lanjut. Nah, yang kedua adalah cerita fantasi berdasarkan latar cerita, yaitu cerita fantasi sejaman. Apa itu sejaman? Yaitu cerita fantasi yang hanya memakai satu jenis latar waktu, misalnya menggunakan latar masa kini, menggunakan masa lampau, dan menggunakan masa yang akan datang. Ini hanya menggunakan satu saja, satu waktu. Yang kedua, cerita fantasi lintas waktu adalah yang di dalamnya terdapat dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, pengarang menggunakan masa lampau dan masa depan dalam satu cerita, menggunakan masa kini dengan masa lampau. Kalau di dalam kebanyakan ini di web chess, kebanyakan di cerita yang ini itu kebanyakan ada di perfilman. Kalau di bacaan itu masih ada. Kalau di film itu yang filmnya luar itu. Oh, yang
Mos. Bukan dong. Itu loh apa? Yang Marvel. Oh Oh ya. ya itu. Oh iya. Rod, mau mati? Ya Pak, bentar Pak. Sabar ya. Ini ujian. Mana Pak? Nah, nah ini di dalam teks fantasi itu ada struktur pada cerita fantasi terdiri atas 3 jenis, yaitu ada 2 ya. Yang pertama ada orientasinya, yang kedua ada komplikasinya, dan yang ketiga ada resolusinya. Apa itu orientasinya? Yaitu berisi tentang mengenalan latar, tokoh serta konflik yang dapat dikembangkan dengan deskripsi latar, pengenalan tokoh dan pengenalan konflik. Yang kedua adalah komplikasinya, berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan. Mungkin Dodi bisa menjelaskan apa itu yang kedua. Komplikasi, Pak, yaitu isinya tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan hingga masalah memuncak, di mana komunikasi tersebut dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain, mengubah latar atau menembus ke zaman yang berbeda, melompati waktu mungkin, Pak. Ya baik. Mungkin Masa depan. masa depan. Jadi di dalam teks, di dalam sebuah cerita fantasi itu harus apa? Harus ada sebab akibatnya munculnya suatu permasalahan. Kalau tidak ada permasalahan, nanti ya itu lagi kembali kepada pembaca. Pembaca itu juga ingin berimajinasi juga. Jangan sampai mematikan imajinasi pembaca. Yang ketiga itu adalah Resolusinya berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi, di mana resolusi tersebut dikembangkan dengan cara lompatan waktu, penggunaan sebab akibat yang unik, serta dikembangkan dengan unsur kejutan. Nah, bisa ditangkap ini seperti filmnya Doraemon, kartun Doraemon. Kebanyakan itu fantasi. Fantasi. Ya, ada yang namanya pintu apa itu? Pintu ajaib. Jadi khayal itu, yang benar-benar khayal. Alat Tapi di situ sudah jelas dikembangkan dengan unsur kejutan. alat pencukur karbon. Nah, nah Doraemon itu kan mengajak kita kan berimajinasi. Kita sebagai pembaca dari film itu, kayak begitu. Ya. Tuh, sekian terima kasih. Oh, Loh, sudah, Pak. iya Pak, rapat. Nah, sekarang karena kita bahas sekolah unggulan, kalian bisa membuka hatinya sendiri-sendiri terlebih dahulu. Pak, saya Jess. Bisa diambil. Bung saja, Pak. Oh ya, kamunya mah kasih dulu. Oh iya, Pak. Gimana Pak? Nah itu saya sudah kirim lewat grup kelas kita. Nah, mungkin itu di apa? Itu di kelas itu loh. Kita membacakan. Sarul, mungkin pasien bisa bacakan. Iya, ya, Semua orang boleh, Pak. apa? Semua aja. Itu langsung baca soalnya saja, baca soalnya. Ayo sini Bentar, Pak, kita akan keluar. Sekian terima kasih. Ayo Pak. soalnya, Soalnya soal soal ini, Pak, saya baca. setelah yang paling diri Sarul. Setelah kalian mengisi secara individu, diskusikanlah dengan kelompok kalian. Hal yang kalian diskusikan adalah keajaiban tokoh, latar dan peristiwa yang dialami tokoh. Yang B, tentukan jenis fantasi dalam ketiga teks tersebut. Selanjutnya, tuliskan hasil kerja kelompokmu di kertas yang sudah disediakan. Yang ketiga, presentasikan hasil kerja kelompok kalian secara menunjukkan. Baik, nanti tugas kalian itu adalah mengisi dari bacaan itu mengenai satu tokoh, latar, waktu, tempat, alur tema, alur
tema dan jenis teh. Jadi ini tugas kalian ya untuk minggu depan. Itu kelompok Pak. Kelompok saja. Dua. Nanti Mas Hasid gabung sama Satu kelompok aja karena muridnya cuma 5. Iya. Iya, biar enak dulu. ya maksudnya ya, agar kalau roman itu bikinnya tambah enak. Oh. Kalau kalian mau ini nggak apa-apa, biar berimajinasi sendiri. Gimana? Kelompok saja. Contoh. Jadi tugasnya adalah tokoh harus jelas, kata harus jelas, waktu dan tempat, alur, tema dan jenis teks. Mungkin dari pelajaran kali ini ada yang ditanyakan? Kita Siapa? Sudah. Ya. Kalau masalah absen, saya tidak akan mengabsen karena banyak sih masuk semua ini. iya. Tentunya pada sekali. Baik, mungkin ini gimana tuh? Sudah ya. Terima kasih ya untuk pertemuan kali ini. Kita bertemu di minggu depan. Kita akan membahas teks mengenai cerita pendek atau cerita rakyat. Nanti kita akan membahas cerita rakyat. Apa ini loh? Sudah ya. Saya keluarkan saja. Nah, baik, terima kasih. Semoga kita masih bisa berhayal, senang-senang, berimajinasi. Pokok kita kehidupan harus berfantasi. Mungkin itu pesan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya.